Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosial media. Salah satu perkembangan teknologi informasi adalah munculnya berbagai macam platform sosial media yang sekarang sedang kita gandrungi. Banyak orang berlomba-lomba untuk mendapatkan ribuan followers, jutaan subscribers, dan juga viewers dalam konten sosial media mereka. Di dalam sosial media, kita bebas berekspresi. Kita bisa menuangkan apa isi hati kita, isi kepala kita, isi pemikiran kita ke dalam bentuk tulisan maupun foto dan juga video. Tidak sedikit dari mereka yang memposting postingan di sosial media mereka bernada positif dan juga mengajak kepada kebaikan. Namun, tidak sedikit dari mereka yang juga memposting postingan mereka bernada provokatif dan juga negatif. Dengan banyaknya followers dan juga subscribers dan viewers di sosial media mereka, otomatis mereka bisa mempengaruhi opini dan juga pendapat dan pola pikir dari orang-orang yang mengikutinya. Lalu muncullah apa yang disebut dengan influencer. Orang yang mempengaruhi orang banyak untuk mengikuti pola pikir dan juga pendapat, opini, serta ajaran-ajaran dari bahan-bahan yang mereka keluarkan. Dan tidak sedikit dari mereka yang memberikan dampak yang begitu buruk dan juga tidak sedikit dari mereka yang mengajak kepada kebaikan. Lalu tahukah kalian, ada satu orang yang memiliki jumlah followers terbanyak di dunia dan juga jumlah subscribers terbanyak di dunia. Bahkan pola pikir pengajarannya sampai sekarang masih diikuti oleh para pengikutnya. Kalian tahu siapa? Dia adalah orang yang hidup 1400 tahun yang lalu, yang memiliki predikat suri tauladan yang baik, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, the greatest man on earth. Lalu pertanyaannya adalah, kenapa Nabi Muhammad digelari the greatest man on earth? Salah seorang penulis buku yang kontroversial dan juga fenomenal, yaitu Michael Hart, pada tahun 1992 dia menulis 100 orang yang berpengaruh di dunia, dan salah satunya adalah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menduduki peringkat pertama. Hebat bukan? Lalu mengapa beliau dijuluki the greatest man on earth? Sejenak mari kita lihat kembali ke sejarahnya. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hidup di masa kebobrokan moral yang sangat parah. Pada waktu itu, kejahatan sangat merajalela. Moralitas seseorang berada di titik yang paling rendah, yang kita kenal dengan zaman jahiliyah. Ya, Nabi lahir di zaman itu. Kalian pasti tahu, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yatim piatu semenjak usia 8 tahun. Dan semenjak usia 8 tahun, beliau ikut tinggal bersama dengan pamannya. Ya, paman yang berdagang. Ini masih belum menjawab kenapa Nabi kita Muhammad SAW mendapatkan predikat the greatest man on earth. Kita lihat lagi. Karena Nabi kita Muhammad SAW memiliki kelebihan semenjak dari kecil. Di usia 8 sampai 25 tahun, beliau ikut pamannya dan tinggal bersama pamannya yang seorang pedagang. Dari situ, beliau melihat bagaimana cara berdagang, bagaimana cara berniaga, berinteraksi dengan orang-orang. Lalu, di usia 21 tahun, beliau sudah memiliki bisnis sendiri, sudah menjadi pedagang. Dengan kata lain, Nabi kita Muhammad SAW sudah menjadi pebisnis di usia 21 tahun. Kalian tahu apa yang terjadi? Di usia 21 tahun, beliau dijuluki oleh orang-orang Mekah dengan gelar Al-Amin. Artinya, orang yang terpercaya. Kenapa demikian? Karena beliau setiap berdagang selalu jujur. Tidak pernah curang dalam hal timbangan. Tidak pernah curang dalam hal mengukur satu benda. Tidak pernah curang dalam menaikkan harga.
Bahkan beliau selalu memberitahu orang yang ingin membeli barangnya berapa modal yang dia keluarkan untuk barang tersebut. Yang lebih hebatnya lagi, ketika itu beliau sedang berdagang. Ada seseorang yang ingin membeli barang dagangan beliau. Pada waktu itu, orang itu ingin menyelesaikan ibadah umrohnya. Lalu barang dagangannya itu dia beli dan dia titipkan kepada Nabi. Dia ingin menyelesaikan umrohnya. Selepas umroh, orang itu terlupa sampai berhari-hari. Lalu dia teringat dan dia kembali kepada Nabi SAW. Apa yang terjadi? Barangnya tidak berkurang, tidak bergerak, dan tidak berpindah dari tempat ia titipkan. Dan Nabi masih berada di situ. Itulah mengapa dia disebut dengan pedagang yang amanah. Terlepas dari situ, beliau mempunyai strategi dagang yang baik, sehingga pada umur 25 tahun, dia menjadi pedagang yang tersukses dan terkaya di Mekah. Bahkan ketika Nabi ingin melamar Khadijah untuk menjadi istrinya, beliau memberikan mahar 20 ekor unta. Kalian pasti tahu berapa harga unta sekarang ini? Kalian kali 20. Luar biasa kan? Selain mahir dalam berdagang, berstrategi dalam berniaga, beliau juga mahir berstrategi dalam hal lain. Salah satunya adalah berperang. Ya, memang pada saat ini kita sedang tidak berperang, tapi ada pelajaran yang bisa kita ambil. Pada waktu itu, Nabi digelari panglima perang terbaik. Diriwayatkan bahwa pada perang Badar, Nabi jumlah pasukannya itu kalah jumlah dengan pasukan musuh yang jumlahnya ratusan ribu, sedangkan pasukan Nabi hanya ratusan jumlahnya. Tetapi Nabi pada waktu itu berhasil memerangi perang tersebut, dan itu adalah salah satu perang terbesar dalam sejarah. Tapi ada yang menarik di sini. Pada waktu itu, Nabi meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimenangkan perangnya. Yang tidak kalah hebatnya lagi, Nabi juga berhasil memenangkan salah satu perang yang juga hebat, yaitu Perang Khaybar. Bayangkan, pasukan Muslim hanya berjumlah 1.400, dan pasukan musuh pada waktu itu berjumlah 20.000 orang. Namun, pasukan Muslim berhasil menembus benteng pasukan musuh dan berhasil mengalahkannya. Secara logika, memang tidak masuk akal, tapi beliau mempunyai strategi, perencanaan, sehingga beliau memenangkan perang tersebut. Lalu apa hubungannya antara influencer dan Nabi kita Muhammad SAW? Mari kita lihat kembali sejarahnya. Pada zaman itu, pada zaman jahiliyah, orang-orang di Mekah tadi sudah disebutkan bahwa memiliki kebobrokan moral yang sangat rendah. Di waktu itu, ada satu orang tokoh yang sangat disegani. Siapapun yang tidak sependapat dengan beliau, siapapun yang menentang beliau, pasti akan dihancurkan oleh beliau. Kalian tahu siapa? Ya, dia adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebelum masuk Islam. Bayangkan, pada zaman jahiliyah dulu, wanita sangat direndahkan, tidak ada artinya, bahkan bisa dianggap aib. Jika seseorang memiliki anak bayi yang baru lahir dan berjenis kelamin perempuan, pasti akan dimusnahkan. Dan itu pernah dilakukan oleh Umar. Dia mengubur hidup-hidup anak perempuannya yang baru lahir. Sungguh sangat keji pada waktu itu. Namun, Umar yang begitu membenci Islam dan membenci Rasulullah, akhirnya bisa masuk ke dalam Islam. Dan dia berikrar bahwa siapapun yang menentang Rasulullah pasti akan berhadapan dengan Umar. Dan dia mengiklankan kepada satu Mekah bahwa dia telah masuk dan memeluk agama Islam. Luar biasa ya? Itu dia. Karena pengaruh Rasulullah dengan akhlak yang mulia, dengan kejujuran beliau, dengan kelemah lembutan beliau, semua bisa masuk ke dalam Islam. Bahkan tokoh yang sangat keras sekalipun bisa lunak hatinya dan memeluk agama Islam. Dengan akhlak mulia yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, Islam bisa berjaya kembali di muka bumi ini. Dan Islam
memberikan contoh yang baik kepada kita bagaimana caranya hidup, bagaimana caranya berinteraksi dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dengan dakwah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW yang sangat berat pada zamannya. Dan itu memberikan pengaruh kepada kita semua bagaimana kita menjalani hidup, bagaimana kita berbakti kepada orang tua kita, bagaimana kita berbuat baik kepada sesama kita, bagaimana kita berinteraksi dengan teman, bagaimana kita seharusnya menghargai orang lain dan menghargai orang-orang yang berkebutuhan khusus. Oleh karenanya, 1400 tahun yang lalu sampai sekarang, ajaran beliau tetap ada dan tetap murni dan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, tidak dipisahkan oleh gender dan apapun. Kita adalah setara di mata Tuhan, dan kita adalah sama antara sesama kita dan harus saling menghargai satu sama lain. Itu semua diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW yang memberikan pengaruh yang sangat banyak kepada kita semua. Maka pantaslah kita sematkan bahwa Nabi kita Muhammad SAW seorang influencer terbaik, dan beliau adalah the greatest man on earth. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.